Kapasitas diri menanggulangi karma reinkarnasi. Halo teman-teman semua, apa kabar ya? Kali ini saya ingin berbagi konten tentang hubungan, relasi, dan komunikasi dengan dewa, di mana kita yang belajar Tao Ying Suk kan memang dibukakan akses untuk bisa menyentuh bersentuhan dengan dimensi dewata. Jadi ini adalah sebuah pengalaman, rangkaian pengalaman yang kemudian saya catat, saya renungkan, saya sarikan, saya simpulkan untuk pelajaran yang saya peroleh selama saya Siu-Tao, dan di mana ada kesempatan berinteraksi dengan dimensi kedewaan. Tetapi tidak perlu dimengerti bahwa berarti sebagai pembuat konten kita punya interaksi dengan dewa yang sudah sangat lancar seperti itu ya. Kita masih pelajaran juga, tetapi misalnya nanti saya menyebut pelajaran yang saya dapat dari Dewa Erlangsen, itu bukan berarti saya ketemu muka dengan Dewa Erlangsen, tetapi saya melakukan Lian-Gong, kita baca Cenyen, berdoa, mohon di hadapan altar Dewa Erlangsen. Lalu setelah itu terjadi semacam pencerahan. Saya diberi sebuah pemahaman, cara melihat sesuatu. Nah, semua hasil perenungan pembelajaran itu saya tuangkan di sini. Dan bagian ini adalah bagian pembukaan pengenalannya. Dan saya beri judul adalah kapasitas diri menanggulangi karma reinkarnasi. Mengapa gambar ini dimaknai sebagai persoalan kapasitas dan terkait dengan reinkarnasi? Ya, ini karena kita memang sudah memegang satu konsep teori atau ajaran tentang kehidupan manusia, bahwa hidup manusia di dunia ini adalah sebuah proses reinkarnasi, di mana kita hadir sekarang ini untuk membayar utang piutang karma kita dari jejak-jejak karma dan riwayat kehidupan kita di masa kehidupan sebelumnya. Lalu apa artinya? Jadi kisah kehidupan kita di masa lalu itu bisa diringkas dalam kesimpulan yang dibedakan sebagai hasil dari karma yang baik maupun yang buruk. Seumpama pohon yang bertumbuh, ia bisa menghasilkan buah yang baik, manis, segar, lesat, empuk, dan lembut, dan buah yang buruk, masam, pahit, getir, keras, dan tidak enak, maka diperumpamakan sebagai pohon yang kita tanam, yang akan berbuah di kehidupan sekarang ini buahnya. Jadi buahnya bisa saja matang, bisa setengah matang, buahnya bisa manis, bisa juga masam, tidak karuan. Nah, dengan pengertian kita harus membayar utang piutang, yaitu berarti kita dulu sebagai pohon banyak memproduksi buah-buah yang masam. Gitu, kurang lebih. Sehingga kalau gitu, gimana dong saya supaya kehidupan yang sekarang ini menghasilkan buah-buahnya yang manis? Nah, itu persoalan kapasitas. Kapasitas si pohon ini harus ditingkatkan. Dan bagaimana kita sebagai umat Tao, ya para Taoyu yang diberi ilmu Tao Ying Suk, kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita ya sebagai pohon ini yang bertugas menghasilkan buah ini supaya tidak menghasilkan buah-buah yang masam lagi. Nah, kita kan memang diberi pendamping ya kan, diberi dewa pendamping atau Fu-Fa-Shen. Nah, itu dia, itu persoalan kapasitas diri yang mau kita benahi bersama Fu-Fa-Shen. Nah, nanti kalau kapasitas dirinya sudah meningkat, si pohon ini sudah belajar bagaimana menghasilkan buah kehidupan yang baik. Nah, nanti hasilnya banyak buah yang baik, yang tadinya
kita ibaratnya kalau secara ekonomi itu masuk ke dunia itu dalam kondisi defisit dan punya utang besar. Nah, karena kapasitasnya sudah diperbaiki, maka menghasilkan buah-buah yang akhirnya bukan lagi defisit, malah surplus. Ya, kira-kira seperti itu intisari garis besar konten ini ya. Bagaimana kita memperbesar kapasitas kita. Kalau di dalam bahasa-bahasa yang kita kenal kata-katanya merevisi diri. Nah, ini saya agak berbeda, saya menyebutnya kapasitas ya. Gitu. Mengapa ini bisa terjadi demikian? Jadi, mengapa ada proses reinkarnasi, ada juga karma ya, defisit karma istilah saya untuk menyederhanakan aja. Saya menggunakan kata defisit ya, atau kita harus membayar utang piutang karma. Itu saya nganggapnya ya kita sedang dalam posisi defisit. Nah, pertanyaannya bagaimana selama hidup ini kita bisa mengubah dari defisit menjadi surplus, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi kalau dari bahasa perbankan, kita ini masuk ke dunia dengan punya utang di bank, ya kan? Nah, bagaimana di kehidupan ini yang kita tadinya punya utang di bank, nah beralih menjadi kita punya tabungan di bank. Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, proses kita mengubah diri dari posisi berhutang menjadi punya tabungan atau posisi dari defisit menjadi surplus, dari buahnya dulu hasilnya masam, sekarang buahnya hasilnya manis. Nah, kita belajarnya selain di sisi manusia, kita punya sumber belajar yaitu para dewa. Kok bisa? Lah kan sudah dikasih ilmu Toyinsu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kok kita tahu-tahu punya utang, ya kan? Terlahir dalam posisi utang karma. Karena di dunia ini disetel, diatur dalam satu hukum yang namanya hukum karma, hukum sebab akibat, atau dikenal juga dengan hukum tabur tuai, atau juga yang istilah yang sering kita dengar lewat berbagai pepatah, siapa menabur angin dia menuai badai. Jadi pasti ada sebab, pasti ada akibat. Ada sebab, ada akibat, ada konsekuensi. Ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban. Kira-kira urutannya begitu. Ya, ketika menanam padi, rumput ikut tumbuh, tapi tidak sebaliknya. Ya, jadi memang di dalam kehidupan ini ada yang di luar kita prediksi, gitu kan. Ada juga kita nanamnya padi, tapi rumput ikut tumbuh. Nah, rumput itu harus dicabut oleh inisiatif kita, ya. Dunia ini diatur dalam hukum sebab akibat yang adil dan setimpal, presisi dan akurat, sebagaimana proses tidak mengkhianati hasil. Biji semangka ketika ditanam menghasilkan buah semangka, tetapi di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Loh, kok gitu? Jadi hanya terjadi di dalam karya seni buah semangka berdaun sirih. Ya, itu hanya kejadian di dunia seni. Di dunia nyata nggak ada. Nah, itu Anda bisa dengarkan di lagu berjudul Aku Begini, Engkau Begitu, yang dipopulerkan oleh Bruri Marantika. Jadi bahwa semua perbuatan yang kita lakukan akan ada buahnya, ada akibatnya,
ada hasilnya, ada konsekuensinya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya kalau meleset dari yang seharusnya, kan begitu. Ya, Anda ditugaskan hidup itu berbuah manis, Anda berbuah masam, ya Anda dimintai pertanggungjawaban. Nah, salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah belajar ulang. Anda nyemplung lagi ke dunia, Anda mengalami proses reinkarnasi, ya. Untuk apa? Bereskan tanggung jawab yang belum selesai, ya. Disuruh berbuah manis malah berbuah masam. Kira-kira begitu, ya. Nah, siapa yang menanggung dan bertanggung jawab atas konsekuensinya ketika buah tadi masam? Ketika buah tadi masak manis atau lesat, ya kan? Kalau masak manis dan lesat, nah itu udah ada masalah, ya. Tapi kalau masam, lah ini gimana pertanggungjawabannya? Siapa yang harus mempertanggungjawabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan? Nah, apakah pertanggungjawabannya nanti adalah pertanggungjawaban yang final dan terminal, berupa imbalan dan hukuman yang sifatnya final, tak memberi ruang dan kesempatan si penanggung jawab melakukan koreksi dan improvisasi atas kecerobohan pertimbangannya dan kekeliruan proses yang dikerjakannya pada kehidupan yang sebelumnya. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Terus kalau bertanggung jawab itu berupa hukuman atau imbalan selesai gitu, terus tidak ada lagi reinkarnasi, jadi udah tinggal Anda masuk ke sana atau masuk ke sini. Ya. Nah, kalau dengan adanya proses reinkarnasi ini adalah sebuah ruang kesempatan buat kita-kita yang masih ada utang piutang, posisinya masih defisit, Anda nyemplung ke bumi itu supaya ayo gimana caranya mengembangkan diri, dikoreksi, dirinya dipinterkan supaya bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, ya toh. Nah, berikutnya, bila ditelusur ke belakang berdasarkan urutan waktu kronologisnya, apa yang menyebabkan hasil itu buruk, tidak sesuai harapan? Apa yang menyebabkan hasil menjadi tidak baik? Nah, kalau kita timbang-timbang, ya benar, hasil tidak baik karena prosesnya tidak benar, urutannya keliru, frekuensinya tidak memadai, takarannya tidak pas, penanganannya tidak mencukupi. Ambil contoh, kamu mau masak bakmi goreng, ya kan? Kamu mau tambahkan garam, kamu mau tambahkan bumbu, ya. Tapi ketika kamu salah, ya, menaburkannya garam itu kebanyakan salah takaran. Jadi hasil yang baik, ya, bila diibaratkan sebagai proses pohon bertumbuh, maka ada proses-proses yang perlu dilakukan oleh si petani. Ya benar, hasil tidak baik karena prosesnya tidak benar, urutannya keliru, frekuensinya tidak memadai, penanganannya tidak mencukupi, ya kan? Misal kamu masak nasi goreng, ya, tadi sudah diberi garam, Anda lupa, Anda tambahin garam lagi dan garamnya kebanyakan, ya hasilnya nasi gorengnya jadi terlalu asin, ya kan? Itu satu takaran yang salah, ya kan? Proses yang salah juga, gitu. Ya, bila kehidupan ini digambarkan seperti proses pohon bertumbuh, maka ada proses-proses yang perlu dilakukan oleh si petani. Misal, memilih tanah yang subur, memberi pupuk, menyiangi, mengairi, ya, mengambil parasit dari pohon, ya, memotong dahan yang kering, dan sebagainya. Bila hasil tidak baik, karena proses yang salah. Oke. Lalu bila hasil tidak baik karena proses yang salah, maka perlu ditelusuri mengapa si petani melakukan proses yang salah. Betul ya? Kalau hasilnya nggak baik, maka yang ditangkap dulu, ya, pelakunya, siapa yang mengerjakan. Setelah ditemukan siapa yang melakukan prosesnya, baru kita menggali lagi, diinterogasi, ya, diinterview dulu toh, masa langsung dimarah-marahin, kan mesti dicari tahu,
Nah, berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan si petani keliru berproses misalnya. Satu, dia memang nggak ngerti. Dia tidak tahu caranya, tidak tahu urutannya, tidak tahu proses, tidak tahu prosedur, tidak tahu SOP cara menanam pohon yang benar. Nah, ini berarti kecerdasannya bermasalah. U-nya tentang cara menanam pohon yang benar, dia belum sampai. U-nya belum nyampe dia. Kemudian yang kedua, dia sedang dalam keadaan tidak sadar. Tidak sepenuhnya sadar ketika mengerjakan. Misal, sedang terlalu lelah, atau semalam habis minum anggur merah 1 krat, ya, sehingga keliengan, mabuk, ya kan, sedang dalam keadaan sakit. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti ini masalah kesadaran, consciousness atau mindfulness. Dalam bahasa lain mungkin kesiapan dan kesiagaan mentalnya bermasalah. Ya, orang mabuk kan gimana kamu harapkan bisa melakukan sesuatu dengan benar? Kamu mabuk, ya. Namanya orang mabuk ya. Anda kasih kompor, kasih Indomie ya nggak jadi gitu, ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dia dalam keadaan tidak termotivasi. Atau saya menyebutnya juga dia dalam keadaan tidur, ya, atau dia enggan gitu. Dia jadi petani itu enggan atau sedang berhenti di satu titik, tidak mau belajar dan mengembangkan dirinya dengan ilmu pertanian, misalnya seperti itu. Ya, orang ini lagi ngambek, lagi ngambek, ya nggak mau jalan. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok dia ngambek? Ya, dia tertidur, tidak menggunakan seluruh kemampuannya, kan? Kemungkinan dia salah tempat, ya, salah tugas itu. Ya, misalnya penyanyi ya ditugasin jadi tukang batu, ya kan? Ya nggak jadi bangunannya, dia sukanya nyanyi. Ya, bisa juga salah pola pikir dan mindsetnya, belum memahami makna dan jati dirinya sebagai manusia harus berperan apa, gitu kan? Masih plonga-plongo, ini aku hidup di sini ya, harus ngapain, ya? Lalu bila si petani ini diberi ruang dan waktu untuk mempertanggungjawabkan hasilnya, tindakan koreksi apa yang perlu diberikan kepadanya agar ia mampu menghasilkan buah yang baik dari tanaman yang dibudidayakan, yang jadi tugasnya. Ya, kalau petaninya itu bermasalah, ya benar, ia mesti diberi ruang, waktu, dan kesempatan. Berikutnya juga diberi bimbingan dan tuntunan agar dia bisa mengulangi dari awal seluruh proses dengan pemahaman yang mencukupi, dengan menjalankan proses-proses yang benar dari awal, di tengah, hingga akhirnya sesuai SOP. Ya kan, cenglinya kan begitu. Nah, kalau dia nggak menghasilkan buah yang baik, kan mesti dicek dulu, ya kan? Oh, petaninya ini yang ditugasin gimana? Mudeng nggak cara bertani pohon mangga? Ya kalau nggak mudeng, ya wajar kalau hasilnya salah, ya kan? Terus dilihat keadaannya, ini lagi sadar atau lagi mabuk, ya kan? Kemudian dicek lagi motivasinya, ini lagi ngambek atau enggak. Ya kalau dia lagi ngambek, ya namanya orang ngambek itu ya sudah, dia berhenti di satu titik. Nah, itu perlu dimotivasi, dibangkitkan, disemangati, kan? Kira-kira begitu. Maka demi mendapat kesempatan untuk melakukan koreksi, revisi, reparasi atas kekeliruan, gegara ketidaktahuan, ketidaksadaran, kurang berminat, manusia itu diberi kesempatan untuk reinkarnasi di bumi. Jadi kehidupan yang sekarang ini kita jalani, ya, itu saya pahami sebagai kesempatan untuk melakukan revisi, koreksi, dan improvisasi, reparasi, serta peningkatan terhadap 3 kemungkinan keadaan kita di masa lalu. Barangkali dulu kita hidup itu masih banyak error. Barangkali kita hidup tidak dalam keadaan sadar, setengah mabuk. Barangkali kita itu dulu ngambek, ya, ngambek, nggak termotivasi, nggak punya tujuan hidup. Nah, maka sekarang dicemplungkan lagi di dunia untuk berberes ketiga hal itu. Jadi ketika ia berjumpa dengan Tao, maka kesempatan emas itu benar-benar ada di dalam genggamannya, yaitu untuk menjadi pintar, untuk jadi mengerti, untuk menjadi paham,
untuk menjadi sadar dan keadaan mabuk, lemah lengahnya menjadi siap dan sigap bertindak. Jadi terbangun dan tersadar sehingga giat mengeksplorasi kemampuan, bakat, kemahirannya mengisi hidup dengan karya dan kontribusi nyata. Ya. Simaklah semangat untuk merevisi diri ini dari kutipan buku kuning Chiang I, halaman 123 edisi lama ya. Tao hanyalah menyuruh kita, jadilah seseorang yang agak baik. Kalau sudah agak baik, lalu diperbaiki lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Belajar lagi, dan belajar lagi. Hanya demikian saja. Jadi yang ditulis di Chiang I itu kan senada kan dengan penjabaran saya dengan banyak perumpamaan dan gaya bercanda ini. Ya memang kita dicemplungin di sini, disuruh belajar memperbaiki diri. Karena tadi nggak mungkin kita dicemplungkan ke dunia kalau bukan karena alasan error, tidak sadar, atau sedang mabuk, atau sedang tertidur. Ya, kecuali pada dewa-dewa yang memang mendapat penugasan khusus tadi, jadi Fufasen tadi, membimbing manusia-manusia error seperti saya ini kan. Kita ketemu tahu sadar betul, oh ya memang gua ada banyak error, oh ya memang gua mabuk, oh ya gua memang ngambek dan tertidur ulang. Ya kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ajaran tentang reinkarnasi ini mau mengajak kita pada satu kesadaran diri. Kamu yang berbuat lo ya, kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang berbuat, kamu harus siap menanggung konsekuensi dari hasil perbuatanmu, apapun hasilnya. Entah itu manis, entah itu masam, entah itu pahit, entah itu lesat. Kamu sendiri yang menanggung akibat dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jadi pelajaran hidup paling dasar yang saya dapatkan dari ajaran reinkarnasi itu adalah bertanggung jawab. Dari sini makna yang saya tangkap dan perspektif yang saya lihat, ajaran reinkarnasi ini adalah ajaran tentang tanggung jawab, menjadi penanggung jawab yang konsekuen dan bertanggung jawab, bukan menjadi pecundang dan pengecut yang melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya, baik yang dikerjakan dalam keadaan lalai maupun sadar penuh. Ya, jadi buat saya itu setelah mengerti ajaran reinkarnasi itu ya menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab dan konsekuen atas hasil karma buah dari masa lalu. Kalau pas hari ini gilirannya merasakan buah yang manis, ya memang enak, ya kan? Tapi kalau hari ini kejadiannya kita harus mengalami buah yang masam, ya rasakanlah masamnya. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Nah kan? Kira-kira seperti itu. Kembali ke gambar 8 dewa, maka saya sampaikan sekali lagi, kita sebagai Taoyu yang dibukakan ilmu kedewaan Tao Ying Suk dan didampingi oleh dewa-dewi pembimbing, dewa-dewi penuntun atau Fufasennya masing-masing, akan mengalami hubungan, interaksi, relasi, dan komunikasi yang penting bersamanya. Yaitu tadi, Fufasen membimbing kita ketika kita sedang merevisi, mereparasi, koreksi terhadap error, diganti dengan cerdas, mengerti, paham, hingga lihai. Mungkin bisa digambarkan dalam situasi ini, Fufasen berperan sebagai pembimbing, ya kan? Seperti pembimbing, seperti guru, seperti coach, ya, seperti trainer, seperti pelatih. Kira-kira relasinya terjadi seperti itu, ya kan? Pada kondisi di mana kita sedang mabuk, mungkin bisa digambarkan Fufasennya sedang kerepotan ya, sebagai pengasuh, sebagai babysitter, sebagai perawat ya, sebagai sahabat, sebagai penjaga yang melindungi kita, ya kan? Seperti memapah orang yang lagi terkapar teler di pinggir jalan, dibawa ke dalam rumah, dirawat, disadarkan, dijagain, ya. Kira-kira seperti itu mungkin perannya Fufasen kita yang repot kalau kita itu seperti orang mabuk. Pada kondisi di mana kita sedang tidur, mungkin ini bisa digambarkan Fufasennya berperan sebagai konselor, ya, sebagai penasehat, sebagai penyemangat,
yang memberi kita kata-kata dan kalimat penyemangat, terus mengatur perjumpaan kita dengan orang-orang yang energi dan semangatnya tinggi sehingga menular kepada kita terbangkitkan juga inspirasi, terpicu semangat, dan bangkit motivasi hidupnya, kan kira-kira seperti itu. Dari renungan saya pribadi, saya menyimpulkan proses berhubungan, berelasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan Fufasen dan Dewa-Dewi adalah tadi diarahkan untuk terjadi pembenahan dan peningkatan kapasitas diri kita sedemikian rupa dari error menuju right on the track, ya. Yang tadi salah jalur, ini sudah benar jalurnya. Dari mabuk menjadi sadar dan siuman, ya kan? Dari tidur menjadi terjaga, aktif, proaktif, dan giat, ya kan? Sehingga kita yang tadinya terlahir dengan defisit utang karma yang besar, mempunyai kapasitas, baik kapasitas jasmani dan rohani, yang mencukupi untuk berproduksi menghasilkan banyak perbuatan baik, ucapan baik, hubungan baik dengan sesama yang pada giliran selanjutnya menghasilkan kiprah dan keterlibatan, menghasilkan karya dan prestasi, menghasilkan kontribusi dan sumbangsih yang berguna luas bagi masyarakat. Pada gilirannya, kita segera bisa berberes menjadi sosok baru dengan kapasitas diri yang telah diperbarui, telah dilatih, telah diperlengkapi, dan telah dilipat gandakan, sehingga menjadi insan yang aktif, giat, produktif, proaktif, dan punya inisiatif untuk berbuat banyak kebaikan dan kebajikan, yang nanti ketika diperhitungkan oleh langit sebagai karma, maka kondisinya menjadi surplus, tidak lagi defisit seperti ketika kita terlahir di dunia ini, di mana hasilnya kita harus bertanggung jawab dan konsekuen. Ya. Baiklah, sampai di situ pembukaan dari konten-konten saya selanjutnya. Ya, jadi secara ringkas itu yang saya peroleh pelajaran-pelajaran pembenahan yang saya alami ketika kita berinteraksi dengan satu, ya dari sebelah kanan itu adalah Dewi Kuan Im 1000 tangan. Kemudian itu adalah bagaimana kita bisa menjadi sosok yang bertanggung jawab atas diri saya, nasib, dan hidup saya sendiri. Nah, kapasitasnya seperti apa? Ya, kapasitasnya seumpama kamu punya 1000 tangan, ya kan? Seumpama kamu punya 1000 kepala, seumpamanya kamu punya 1000 mata, 1000 telinga. Nah, kamu kan siap menghadapi 1000 persoalan. Nah, itu kalau kita kapasitasnya sudah melimpah, nah kita baru bisa nanti menanggulangi defisit karma kita dengan kita giat berkarya, hal-hal yang baik, yang produktif, yang bermanfaat. Nah, itu dilakukan rajin, kan lama-lama nanti posisi defisit jadi surplus, kira-kira begitu. Kemudian dari Dewa Erlangsen, saya mendapatkan satu pencerahan, penjelasan tentang apa itu proses. Kemudian dari Dewi Judian Seni, penjelasan tentang apa itu yang disebut kemahiran dan mengapa kita hidup itu perlu satu kemahiran spesial, khusus, ya. Kemudian dari Dewa Yantian Siangte, ketika saya Lian-Kung dan Pai di altarnya, saya mendapatkan sesuatu pelajaran tentang apa yang namanya itu ikhlas, ya. Ikhlas. Kemudian dari Dewa Kuan Kong, nah, saya malah belajar apa itu namanya cinta pada keluarga. Kemudian dari Dewa Jaisenya, pelajaran yang saya dapat yaitu bagaimana kita merendahkan, ya, mengurangi porsi egoisme kita, ya. Egoismenya yang dulu 100% kecilin sampai nihil, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari Dewa Tao Te Ching Chun itu saya belajar tentang energi abadi, ya, bagaimana kita perlu mengolah, ya, memberi perhatian penuh, ya, cukup besar untuk mengolah, menata energi kehidupan yang ada dan bisa dikerjakan di dalam diri kita, di tandian kita. Kemudian
dari Mahadewa Taesang Lojin, pelajarannya adalah bagaimana setelah melewati 7 latihan sebelumnya, karena egoisme kita sudah menurun, kita mengambil posisi bermitra dengan segalanya. Kita tidak lagi punya musuh, kita tidak lagi punya niat bertanding, bersaing, kita niatnya berkolaborasi, bekerja sama, adem ayem, rukun, tentrem, ya. Kita sudah tidak punya prasangka buruk kepada orang lain, maka kita juga sudah seolah-olah sudah menerima kehidupan ini dalam setelan atau porsi yang pas. Ya, kalau dalam bahasa kita kan mungkin disebut ini selaras menyatu semesta. Tapi maksud saya kira-kira ya kita hidup itu jadi serba klop gitu. Dengan sana sini cocok, dengan sana sini klop. Tidak ada lagi pertentangan, ya, tidak ada lagi saling menyakiti, ya. Itu sudah selaras semuanya, ya. Kejadian enak ya disyukuri, kejadian nggak enak ya ikhlas dilewati. Gitu. Kira-kira seperti itu. Akhir kata, ketika kita akan membahas ranah dewa ini, kita tetap ingat kita mesti hati-hati, karena jangan sampai kita ketemu dewa hilang akunya, dan juga nanti ketemu aku jangan lupa sama dewanya. Ya, kita temukan titik tengah yang cerdas, cendekia, waras, proporsional, bukan tahayul tapi bermanfaat. Baik, terima kasih.